Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dalam GKM Menyapa. Dalam GKM Menyapa kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagian dari Alkitab yang terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang baru saja kita baca adalah kondisi yang begitu ironis dan tragis. Kenapa? Dikatakan di ayat yang ke-9 bahwa terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya itu tentu merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Namun di ayat yang ke-10 dan ke-11 kita membaca sebuah situasi yang begitu ironis dan tragis. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dunia yang dijadikannya tidak mengenalnya. Tidak berhenti di situ, ayat yang ke-11 melanjutkan dengan menuliskan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita membayang-bayang, mari kita berandai-andai. Misalnya kita membuat sebuah robot yang bisa hidup, yang bisa berkomunikasi dengan kita rancang itu betul-betul, kita mau robot itu supaya sempurna, supaya baik rancangannya. Kita mau robot itu supaya bisa berfungsi dengan baik. Tapi ketika kita selesai merancang robot itu, ternyata robot itu menganggap kita sebagai ancaman karena dia tidak mengenal kita. Robot itu tidak mengenal kita. Mungkin kita sebagai penciptanya akan merasa sedih gitu ya. Saya sudah menciptakan dengan betul-betul, tapi ternyata dia tidak mengenal kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak mengenal artinya karena tidak tahu. Gitu. Jadi mungkin robot itu menganggap kita ancaman karena dia tidak tahu kita sebagai penciptanya. Namun yang Kristus alami bukan hanya berhenti pada tidak dikenal. Dilanjutkan di ayat yang ke-11 dikatakan ia datang kepada kepunyaannya, miliknya sendiri. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak menerima dan tidak mengenal itu adalah hal yang berbeda. Tidak menerima artinya sebenarnya mereka tahu siapa Kristus. Tapi mereka memilih untuk tidak menerimanya. Bapak Ibu Saudara, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita tahu bahwa semua manusia, semua dunia dan segala isinya itu adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Tapi kita, orang-orang yang menganggap diri sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang dipanggil Tuhan, itu bukan hanya sekedar ciptaan Tuhan, melainkan kita adalah kepunyaannya. Tapi jika kita berefleksi kembali, bukankah seringkali kita juga menjalani kehidupan yang tidak mengenalnya, yang tidak mau menerimanya? Seringkali kita memilih untuk mengenal hal-hal duniawi ketimbang Tuhan yang mencipta kita. Seringkali kita memilih untuk menerima hal-hal duniawi, hal-hal yang membuat kita senang daripada menerima Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kembali merenungkan ayatnya yang ke-10. Dituliskan bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara, sekalipun seringkali kita tidak mengenal dan tidak menerimanya. Tapi dia datang memperkenalkan dirinya, menunjukkan dirinya, dan bukan hanya di situ, melainkan dia menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam masa Advent ini, kita tahu betul bahwa kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tahu bahwa Kristus telah lahir, dan kita menanti akan kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di masa-masa seperti ini, mari kita mempersiapkan hati betul-betul. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tidak mengenal dan tidak menerimanya. Mari kita di masa-masa ini justru semakin rindu untuk mengenal Dia. Membaca firman Tuhan, berdoa betul-betul kepadanya. Dan biarlah kita bisa menjadi orang-orang yang menerima Tuhan dalam hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.